Dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan Ustadz Kainama mengenai Rasul Paulus yang bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Sungguh sangat menarik apa yang dikatakan Ustadz Kainama ini. Sungguh luar biasa bohongnya, luar biasa halusinasinya. Di mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa Rasul Paulus berhalusinasi mengenai pertemuannya dengan Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya. Dan yang kedua, dia tidak mempercayai Alkitab sebagai sebuah kebenaran. Jadi teman-teman, ada dua tanggapan saya mengenai pernyataan Ustadz Kainama ini. Yang pertama tadi mengenai katanya halusinasi Rasul Paulus, dan yang kedua bagaimana dia berpesan kepada pemuda yang seiman dengan dia, dan dia meragukan bagaimana mungkin dia akan mempercayai sebuah pemberitaan cerita yang disampaikan Alkitab mengenai Rasul Paulus. Atau lebih singkatnya adalah bagaimana dia mau percaya bahwa Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Baik teman-teman, sebelum kita membahas atau mereaksi sebuah video Pak Ustadz Kainama ini yang sungguh sangat luar biasa, mari kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimat rahimahullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di desert padang gurun Jordania. Perjalanan aman menuju Petra. Muslimin wal muslimat rahimahullah. Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem kota suci menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini padang gurun. Perjalanan ke Damaskus itu ya seperti ini. Seperti ini, dan belum ada bis, belum ada mobil, belum ada minum, belum ada. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Jatuh dia. Biasanya orang yang pingsan itu seperti melihat cahaya baru pingsan. Tidak ada yang bisa Aduh, wajar ya, wajar dalam perjalanan di padang gurun. Come on, ini padang gurun, ini padang gurun ini. Padang gurun. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika ada anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin wal muslimah muda yang mendapat cerita tentang Paulus bertemu Yesus di padang gurun, bilang Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus nanti datang lagi dalam bentuk daging. Seperti dia naik, beliau itu Isa itu diangkat naik dengan jasmanianya, maka beliau Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasmanianya. Tidak ada pertemuan dengan roh Yesus. Panas ini, panas. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka, sehingga membuat kita tidak bisa
kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan sebuah video yang kira-kira sekitar 3 menit lebih sedikit ya, dimana beliau ini luar biasa, sangat luar biasa, dengan percaya diri, dengan ketegasannya, ya karena sudah terbiasa mungkin ya, jadi dengan segala ekspresinya, seolah-olah bahwa apa yang dikatakan ini adalah sebuah kebenaran. Tetapi perhatikan teman-teman, apa yang disampaikan ini juga adalah sebuah pernyataan atau opini Kainama atau Ustadz Kainama saja. Apa yang disampaikan ini ya hanya kesukaan atau kemauan dia aja, mau menyampaikan tentang Paulus seperti apa. Ustadz tidak menyampaikan kalau memang benar Rasul Paulus tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, buktinya mana? Dengan menyatakan bahwa hanya sekedar di padang gurun, Paulus sudah dehidrasi dan sebagainya. Terus cerita itu dia dapat dari mana? Halusinasi. Oke ya. Oke, yang pertama kita akan memperhatikan di Alkitab yang menyatakan apa yang terjadi dengan Rasul Paulus. Nah, jelas-jelas di Alkitab kita dalam kekristenan, ya Kristen baik Protestan maupun Katolik, jelas-jelas dikatakan bahwa cerita ini ada ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-19 itu secara detail apa yang terjadi dengan Rasul Paulus. Tapi kita langsung saja melihat bahwa apa yang terjadi ya di ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia yang disebut dengan Paulus atau Saulus. Ia atau Paulus atau Saulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Maksudnya adalah bukan dia menganiaya Yesus secara fisik ya, tetapi bagaimana dia menganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan atau yang percaya kepada Injil Kristus. Kalau saya sendiri sih ya lebih percaya dengan apa yang tertulis daripada apa yang disampaikan Pak Ustadz Kainama. Tapi kembali lagi, monggo silakan saja kalau teman-teman yang di luar Kristen mau percaya kepada ceritanya. Ya silakan saja, tidak ada yang melarang begitu ya. Tapi ya sekali lagi ya aneh aja jauh-jauh ke sana cuma untuk membahas tentang kekristenan begitu. Dan yang kedua teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini mengenai bagaimana mungkin dia mau percaya bahwa ini adalah sebuah kebenaran atau perkataan Allah atau firman Allah begitu. Ya bagi saya, kalau Anda tidak percaya ya sudah, tidak ada yang melarang. Ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang ngebet terhadap Anda harus percaya begitu. Ya kita sudah pahamlah dengan apa yang dilakukan Ustadz Kainama ini ya. Ya mungkin awal-awal secara pribadi saya kesel dengan orang ini, tapi lama-lama malah lucu aja, lucu dengan segala keunikannya, dengan segala apa yang disampaikan mengenai kekristenan. Sekali lagi bahwa jangan pernah main-main dengan sebuah kebenaran yaitu Injil. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.